Mbah Bisri itu didatangi seorang Cina, ya, etnis Cina. Sebut aja namanya Acong lah gitu ya. Dia datang ke rumah Mbah Bisri pagi-pagi. Ya. Kata beliau, Mbah Bisri, bapak saya meninggal. Kata orang Cina itu, orang Lasem. Saya akan gembira sekali kalau Mbah Bisri berkenan datang ke rumah saya, apalagi sembahyang di rumah saya. Oh iya, kata beliau. Saya akan datang ke rumahnya. Ya, insya Allah saya datang sama santri saya. Nah, sehingga cerita ini, Acong ini yang etnis Tionghoa pulang. Mbah Bisri manggil santri-santrinya. Cong, sini, nak. Ayo ikut saya. Nah, kita nanti sholat duhurnya di Lasem. Berangkat ke Lasem. Sampai sana itu, ya sholat duhur. Tapi sebelum sholat, beliau nanya sama tuan rumah. Begitu datang, oh, terima kasih Pak Kiai. Kata beliau, saya bisa sholat di mana? Ditunjukkan. Di sini Pak Kiai, sholat. Bukan sholat jenazah, tapi sholat duhur dengan santri-santrinya. Itu Mbah Bisri, satu, berkenan datang. Dan kemudian sholat duhur. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang bacaannya banyak. Ngaji zaman now. Perpecahan merajalela. Residu kompetisi Pilpres seolah-olah abadi. Kebencian selalu membunuh. Cinta tidak akan pernah membuat kita mati. Kebencian hanya akan melahirkan kebencian-kebencian baru. Mungkinkah kita lupa kepada Sang Maha Cinta? Telah hadir bersama Mbah Wijdan, host yang warga negara biasa, pegiat dan pengamat cinta. Beliau adalah sang guru cinta, Kiai Haji Zulfa Mustafa. Selalu sehat dan sukses, Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di episode Ngaji Zaman Now sebelumnya, kita pernah ngobrol tentang membangun ikatan cinta kepada Sang Maha Cinta. Bahwa cinta adalah anugerah yang luar biasa dari Allah yang Maha Cinta. Tapi kenapa masih ada sebagian masyarakat kita yang terus-menerus memelihara kebencian, mengabadikan kebencian, seperti yang saya sampaikan di prolog tadi. Kiai, kenapa kebencian harus muncul dan harus dipelihara? Begini, biasanya orang itu ya, kalau di dalam hatinya itu penuh dengan rasa kebencian, tidak memiliki rasa cinta, ya padahal kita pada episode sebelumnya sudah bicara. Orang itu kalau di hatinya penuh dengan rasa cinta kan nikmat hidup itu kan. Nah, ini kok happy. Ya. Kenapa kok bisa orang benci itu bisa lama dipelihara? Jawabannya sederhana. Ada seorang sufi besar namanya Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Ini gurunya Maulana Jalaluddin Rumi yang makamnya ada di Konya di Turki. Ya. Saya alhamdulillah sudah 2 kali ziarah ke makamnya Rumi. Syekh Syamsuddin At-Tabrizi itu mengatakan dalam tulisannya yang sangat terkenal namanya Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaidah cinta. Itu indah sekali itu buku itu. Itu artinya dalam kaidah atau 40 kaidah cinta, beliau menjelaskan kenapa kok bisa timbul orang membenci atau bermusuhan. Kata beliau, tatba'u mu'dhamu masyakilil alam min akhta'in lughawiyah wa su'i fahmin. Kalau dalam terjemah mudah, orang itu kenapa sering saling membenci, ya, saling bermusuhan, itu penyebab utamanya 2. 1, salah paham, ya.
ya terhadap sikap orang lain atau kurang bisa memahami tentang orang lain. Kedua, kekeliruan memahami kata-kata, ucapan yang dikeluarkan oleh orang lain. Ini dua hal yang utama. Nah, orang selama dia selalu salah memahami atau kurang bisa memahami orang lain, kedua juga selalu keliru dalam memahami apa yang diucapkan orang lain. Kalau yang pertama sikap, atau mungkin tidak hanya sikap, tapi keseluruhan dari orang lain yang selain dirinya, bukan saja orang, kan bisa binatang, bisa apa. Maka dengan dua hal inilah itu kenapa orang sering saling membenci. Nah, oleh karenanya para ulama mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin hidup itu menjadi orang yang rasa benci, permusuhan pada orang itu hilang, maka salah satunya termasuk Syekh Samsuddin At-Tabrizi mengajarkan bagaimana sudut pandang kita itu harus luas. Jangan kita kalau hidup hanya mementingkan sudut pandang diri kita sendiri. Tidak pernah memperhatikan sudut pandang orang lain. Kalau cara kita saja, sudut pandang kita, ya nanti kita akan selalu merasa kita yang benar, orang lain salah. Contoh, misalnya, kalau saya orang NU, maka sebagai orang NU, saya juga harus melihat bagaimana sudut pandang Muhammadiyah atau ormas lain menyikapi satu permasalahan. Misalnya kunut, misalnya tahlilan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah bisa memahami itu, maka insya Allah kita tidak perlu salah paham, dan kemudian karena tidak akan salah paham, tidak akan membenci. Banyak di kampung-kampung, saya perhatikan, atau masyarakat kita secara umum, ini hanya karena kesalahpahaman memahami orang lain, timbulnya saling bermusuhan. Madhab Syafi'i kalau dalam madhab ya, kemudian salah memahami madhab lain, maka akan juga itu timbulnya permusuhan. Padahal kalau dia tahu, kenapa sih dia begitu, berpendapat begitu, bersikap seperti itu, oh dia akan paham. Ya, kalau sudah paham, maka tidak akan membenci. Saya ingat satu cerita, tahun 70-an, ini tentang NU Muhammadiyah ya. Itu dulu saya dengar dari kiai-kiai tua. Kita tahu kalau Jawa Timur itu kan mayoritas NU. NU ya. NU, ya. Jawa Timur NU. NU. Saking kuatnya NU di Jawa Timur, katanya ada guyonan di Jawa Timur itu sulit nyalon jadi gubernur atau bupati atau wali kota kalau bukan NU. Kapoldanya NU, Pangdamnya NU, Kapolseknya NU. Saking kuatnya NU di Jawa Timur, itu katanya bahkan di terminal Bungurasi itu di Surabaya itu copetnya saja NU. Saking kuatnya NU itu katanya. Nah, tahun 70-an itu ada kiai main ke Madura, Mbak Wisda. Iya. Kita tahu Madura juga basis NU ya. Ditanya oleh kiai itu, bagaimana perkembangan Islam di Madura, Cak? Alhamdulillah, Kiai. Islam di Madura mayoritas, tak iya. Mayoritas itu berapa persen, kata Pak Kiai? 90%, Pak Kiai. Lah, pikiran Pak Kiai katanya, kalau Islam itu 90%, berarti yang 10% itu sisanya. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kan begitu pikiran Kiai. Nah, ternyata ketika diminta menjelaskan, yang 10% itu perinciannya bagaimana sisanya selain dari Islam. Yang 10% itu Muhammadiyah. Ya. Loh, berarti Muhammadiyah dianggapnya kok non-Muslim. Ini. Lah berarti kan ada problem. Problem salah memahami tentang Muhammadiyah. Dan sehingga sampai-sampai ada kata-kata dulu itu pada tahun itu katanya. Kesalahpahaman memahami orang itu menimbulkan orang sana pesan sama anaknya. Kamu boleh kawin sama siapa aja. Asal jangan sama satu. Siapa, Pak? Asal jangan sama Muhammadiyah. Lah, itu kan parah kalau begitu. Iya. Nah, ini parah sekali. Nah, tapi alhamdulillah, saya melihat sekarang sudah mulai itu ada pergeseran orang-orang NU di misalnya Surabaya atau di Madura mengerti, oh Muhammadiyah itu saudara. Kenapa? Sudah mulai ada sering bertemu dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat penting. Jadi melihat sudut pandang orang itu penting lah. Begitu juga kalau kita seorang Muslim. Juga coba kita lihat sudut pandang orang lain non Muslim.
seperti apa dia memandang kita. Juga misalnya kalau kita memandang tentang ketuhanan seperti apa, kita hormati juga sudut pandang dia tentang ketuhanan, kenabian, dan lain-lain. Maka walaupun kita berbeda, insya Allah kalau kita mencoba memahami, melihat mereka, kita akan timbul yang namanya saling memahami. Minimal, Mbak Wisdan, kalau belum bisa mencintai, setidaknya memahami. Nah, karena saling memahami itu sebenarnya pintu masuk saling mencintai. Saya itu ingat bagaimana dulu guru saya menjelaskan orang rumah tangga ya, sakinah mawaddah warahmah. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan manusia itu berbeda dari kelamin, ada laki ada perempuan, lalu dijodohkan supaya apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dari yang berbeda itu ketika disatukan timbullah mawaddah warahmah, kasih dan sayang. Ayat ini kata guru saya, itu jangan hanya dilihat sebagai ayat membahas nikah. Ini sebenarnya ayat yang sesungguhnya berbicara tentang bagaimana tatanan interaksi sosial yang lebih luas. Karena rumah tangga itu pada hakikatnya adalah surah musagharah minal mujtama. Dalam bahasa Arab, dia adalah miniatur kehidupan masyarakat. Cuma dicontohkan dalam suami istri. Laki-laki, perempuan. Pasti ada kultur berbeda, budaya berbeda, sifat berbeda. Nah, begitu juga dalam kehidupan, kita ini ada NU, ada Muhammadiyah. Mungkin dalam hal politik, ada kemarin pendukung ini, pendukung A dan B, gitu kan? Iya. Juga agama, ada Islam, ada Muslim, Kristen, Hindu, Buddha. Kalau kita bicara dunia lebih luas, ada Indonesia, ada Cina, ada Arab, ada Pakistan, ada Eropa. Nah, kunci masuk untuk kemudian tidak saling membenci adalah saling memahami. Saling memahami suami istri. Suami istri kalau saling memahami, rumah tangganya insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga NU, Muhammadiyah, Islam, non-Muslim, warga Indonesia, bahkan tatanan dunia. Kalau mereka saling memahami, maka insya Allah tidak akan ada kebencian. Yang ada adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang perlu dipahami. Memahami dulu dah, saling memahami. Coba sudut pandang orang itu seperti apa sih tentang satu hal. Jadi jangan hanya sudut pandang kita tentang politik. Oh, kalau saya mendukung ini, kira-kira saya memandang dia seperti apa, dia memandang ini seperti apa. Dipahami saja. Kalau misalnya lah contoh, orang Jawa itu milih kepada sesama orang Jawa, ya pahami aja wajar, gitu kan? Kalau Muslim, misalnya dalam hal politik, dia mendukung calon yang Muslim, ya wajar saja. Nah, kalau misalnya yang non-Muslim, dia mendukung calon yang non-Muslim, ya wajar saja. Tidak perlu kemudian dimusuhi. Ya, itu yang paling penting. Oke, Kiai, baik, Kiai. Jadi sebetulnya yang diperbolehkan oleh Islam itu kan perbedaan. Ya. Yang dilarang adalah perpecahan. Nah, tadi terkait kelenturan hubungan antara NU dan Muhammadiyah ya. Sekarang saya teringat wacana ini, Kiai. Jadi Islam Nusantara berkemajuan. Ya. Nah, jadi NU dan Muhammadiyah itu kan satu guru, ya kan? Ya seharusnya cair lah, gitu kan. Tadi Kiai, penyebab lahirnya kebencian yang saya list dari penjelasan Kiai tadi itu pertama salah paham, yang kedua gagal paham, yang ketiga prasangka, purbasangka. Nah itu kan yang melahirkan bibit-bibit kebencian dan perpecahan Kiai. Nah untuk mengobati tiga hal itu, kira-kira ramuan atau ingredient yang mujarab itu apa, Kiai? Ya pasti tadi karena akarnya itu tadi salah paham dan gagal paham, maka dia harus mencoba terus memahami, ya, dan terus berinteraksi. Selama misalnya orang membatasi diri, kalau orang NU tidak mau kumpul sama Muhammadiyah, selamanya dia tidak akan pernah paham Muhammadiyah. Kalau orang Islam tak pernah mau bergaul dengan orang Kristen, Hindu, Buddha, atau selama orang Indonesia tidak pernah mau bergaul dengan bangsa lain, dia tidak akan pernah bisa memahami orang itu. Padahal kita diciptakan untuk saling memahami, kata Allah. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Hai manusia, kata Allah, sebagai makhluk sosial. Ini menarik. Allah itu biasanya menyebut manusia dengan 3 sebutan. Sebagai makhluk raga atau jasmani, fisik, Allah biasanya menyebut dengan sebutan bashar. Ya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, itu dalam ayat. Jadi kalau menyebut sebagai makhluk fisik, raga, Allah menyebut manusia dengan sebutan bashar. Kalau Allah menyebut manusia sebagai makhluk rohani, spiritual, biasanya Allah menggunakan kata al-insan. Al-insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kenapa dulu ada seorang ulama ya, namanya Al-Busti, itu dikutip oleh Imam Al-Mawardi, juga Ar-Razi dalam tafsirnya, beliau katakan kita itu baru dikatakan sebagai manusia yang sempurna secara spiritual kalau akhlaknya bagus. Nah, manusia secara spiritual itu para ulama dulu, tabi'in dan orang-orang Arab klasik menyebutnya tidak dengan kata bashar, tapi dengan kata al-insan. Al-insan. Katanya begitu. Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Berusahalah kau menjadi manusia yang bagus akhlaknya, kata beliau. Fa anta bin nafsi, karena engkau dengan keindahan akhlak dan spiritualitas, la bil jismi insanu, kau baru dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna keinsanannya kalau akhlaknya bagus. Nah, di sini manusia itu harus saling memahami. Kalau dia mau saling memahami, maka Allah baru mengatakan sebagai makhluk sosial, ya ayuhan nas, tadi saya katakan saya lupa. Kalau makhluk sosial Allah menggunakan kata anas gitu ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia sebagai makhluk sosial. Itu katanya ya ayuhan nas yang dipakai. Yeah. Bukan ya ayuhal insan, bukan ya ayuhal bashar. Nah, di situ disebut kami, kata Allah, menciptakan kalian min dzakarin wa untha. Ada laki-laki, ada perempuan. Sudah berbeda kan? Iya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Sukunya beda, bangsanya beda, rasnya beda. Sudah beda juga. Nah, apa kata Allah? Itu merupakan sunnatullah. Supaya apa? Agar kalian lita'arofu, saling mengenal dan memahami. Kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. Ya maka berarti kan untuk saling menyayangi, mencinta, pintu masuknya ya mengenal, memahami. Kalau orang membatasi pergaulan, ada dia nggak mau kumpul dalam satu grup WA, atau nggak mau kumpul dalam satu pengajian lain. Saya itu melihat itu. Ada pengajian misalnya dia hanya pada pengajiannya sendiri, tidak mau ngaji yang lain. Menurut saya pengajian NU dia datangi, pengajian Muhammadiyah didatangi, supaya saling mengenal. Orang NU perlu belajar dari Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah perlu belajar dari NU. Katanya ada guyonan begini. Kalau mau meningkat manajemen, orang NU harus belajar pada Muhammadiyah. Muhammadiyah biasanya bagus membangun manajemen masjid, rumah sakit, dan sebagainya. Sebaliknya, kalau orang Muhammadiyah mau belajar keikhlasan, katanya ketekunan belajarlah dari kiai-kiai NU yang kalau mengajar itu Masya Allah ikhlas, guru 2 tetap ngajar di kampung-kampung, di sawah-sawah di daerah. Nah ini menurut saya dari situ dia akan timbul cinta. Ternyata kita hidup saling membutuhkan. Oh, kata orang Muhammadiyah, kalau tidak ada orang NU mungkin itu orang-orang awam yang di sawah-sawah, di kampung-kampung, di gunung-gunung tidak ada yang mendakwahi, kan gitu kan? Iya. Oh mungkin kalau tidak ada Muhammadiyah ya NU yang nggak sanggup dakwah sendirian. Begitu juga tidak ada ormas yang lain. Nah, begitu juga dalam konteks perbedaan agama. Kalau kita sudah membatasi repot, kita ternyata tahu nggak mungkin ya dunia yang luas ini hanya akan diisi oleh orang Islam. Pasti Allah ciptakan yang lain. Jadi saling memahami itu penting. Nah, ada satu ungkapan ini disampaikan ulama Mekah yang sangat dihormati oleh ulama-ulama kita karena rata-rata ulama Indonesia belajar pada beliau. Namanya Al-Ustadz Ad-Doktor Al-Muhaddis Al-Musnid Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Apa kata Profesor Doktor Sayyid Muhammad ya bin
Alawi bin Abbas Al-Maliki, ar-rajulu, seseorang itu katanya, idza tasa'a ilmuhu, kalau ilmunya luas, pergaulannya luas, wawasannya luas, ittasa'a sadruhu, otomatis hatinya luas. Jauh daripada kebencian, jauh daripada permusuhan. Yang ada adalah saling memahami, toleransi. Wa qalla inkaruhu 'alan nas, kata Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, orang kalau pergaulannya luas, pertemanannya luas, bacaannya luas, dia mau memahami orang lain, sudut pandang orang lain, maka insya Allah sedikit dia punya sifat ingkar pada orang lain. Oke. Nah, ini yang penting, ya, yang perlu dilakukan. Nah, saya ada cerita. Ya, dulu itu ada seorang kiai yang ini jadi contoh lah, namanya Kiai Bisri Mustafa. Ayahnya Kiai Mustafa Bisri, Gusmus. Gusmus. Sekarang ya, atau kalau sekarang kakeknya Menteri Agama kita ini. Ya, kakeknya Gus Menteri, Gus Yakut. Menteri Yakut. Itu beliau tinggal di di Kota Rembang, di Leteh. Saya kebetulan dulu pesantren di Pati, saya di Kiai Sahal dan tidak jauh. Jadi informasi tentang Rembang bagi kami orang Pati di Kajen tidak jauh, dan memang ada hubungan biasa, kekeluargaan, mantu dan lain sebagainya. Karena salah satu putra guru saya namanya Gusudil Absor itu diambil mantu oleh Kiai Haji Mustafa Bisri. Lah, kita membahas kepada Kiai Bisri Mustafanya ya. Itu beliau tinggal di kota Rembang. Itu dulu dari Rembang ke timur itu, Mas Mbah Wijdan, itu ada satu kecamatan namanya Lasem. Iya. Lasem Ya, itu tahu daerah saya, pecinan. Cinan. Ya, daerah batik. Katanya dulu kenapa kok banyak orang Cina di Lasem itu karena katanya Laksamana Cheng Ho itu dulu setelah dari Semarang itu ke Pelabuhan Lasem. Pelabuhan Lasem. Dulu ada guyonan di kalangan santri, Lasem itu bahasa Cina katanya. Lasem asluhu lausem. Lausem itu bahasa Cina. Ulibatil wawu alifat. Karena ngomong lausem itu berat, jadi dibaca lasem. Itu guyonan. Targetnya begitu ya. Ilahnya begitu. Nah ini dulu ada kejadian Mbah Bisri itu didatangi seorang Cina, ya, etnis Cina. Sebut aja namanya Acong lah gitu ya. Dia datang ke rumah Mbah Bisri pagi-pagi ya. Ya mungkin jam segini lah ya, pagi-pagi. Kata beliau, Mbah Bisri, bapak saya meninggal. Kata orang Cina itu, orang Lasem. Saya akan gembira sekali kalau Mbah Bisri berkenan datang ke rumah saya, apalagi sembahyang di rumah saya. Oh iya, kata beliau. Saya akan datang ke rumah. Ya, insya Allah saya datang sama santri saya. Nah, sehingga cerita ini, Acong ini yang etnis Tionghoa pulang. Mbah Bisri manggil santri-santrinya. Cong, sini, nak. Ayo ikut saya. Nah, kita nanti sholat duhurnya di Lasem. Berangkat ke Lasem. Sampai sana itu, ya sholat duhur. Tapi sebelum sholat, beliau nanya sama tuan rumah. Begitu datang, oh, terima kasih Pak Kiai. Kata beliau, saya bisa sholat di mana? Ditunjukkan. Di sini Pak Kiai, sholat. Bukan sholat jenazah, tapi sholat duhur dengan santri-santrinya. Itu Mbah Bisri, satu, berkenan datang. Dan kemudian sholat duhur. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang bacaannya banyak. Yang bisa memahami orang. Kalau orang bacaannya sedikit, itu pasti nanti belum apa-apa dia akan bilang, nggak bisa Cong, kamu kafir. Mulia ayyuhal kafirun, kan begitu. Langsung belum apa-apa kafir. Tapi beliau karena bacaannya banyak. Dalam fikih itu, takziah ke rumahnya orang non-muslim ketika ada orang meninggal, itu sunnah, bukan cuma boleh. Itu ajaran Islam fikih. Nah, itu beliau paham. Jadi takziah itu ya menghibur orang yang hidup. Nah, berarti kan sesama manusia itu harus saling menghibur. Karena siapapun kalau ditinggal mati orang tuanya pasti sedih. Secara manusiawi kita harus menghibur tanpa melihat dia NU, Muhammadiyah, apapun agamanya. Itulah inti ajaran Islam yang datang membawa ajaran yang menggembirakan. Kan? Rahmatan lil alamin itu kan maknanya membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa cinta kepada seluruh alam. Lah, yang menarik. Begitu beliau sholat,
Itu Acong terima kasihnya luar biasa. Pak Kiai kamsia kan gitu kan kita ya. Kamsia. CC. Terima kasih Pak Kiai berkenan datang ke rumah saya, apalagi sholat di sini, sembahyang di sini. Dia nggak tahu dikiranya sholat jenazah, padahal sholat Ternyata sholat zuhur. Berarti pakai rokok dan sujud. Tapi tidak penting buat Acong. Yang penting dia merasa Pak Kiai sudah berdoa di rumahnya. Nah, itu menunjukkan bagaimana pahamnya orang alim. Nah, orang kalau paham seperti Syed Muhammad katakan tadi, ar-rajulu seseorang idza tasa ilmuhu, kalau ilmunya luas, ittasa sadruhu, hatinya luas, pergaulannya luas, ilmunya luas, bacaannya luas, insya Allah akan bijaksana. Lah, wisdom, kebijaksanaan inilah yang menyebabkan kebencian hilang, permusuhan hilang, yang muncul cinta. Nah, teman-teman, semakin luas ilmu seseorang, semakin banyak bacaan seseorang, seharusnya dia harus semakin toleran dan tidak mudah menghakimi. Nah, Begitu Kiai. persis. Nah, Kiai tadi kan Kiai sempat bercerita tentang contoh perilaku yang luar biasa menurut saya ya. Perilaku toleran yang dipraktekkan oleh Kiai Haji Bisri Mustafa Iya, dengan salah seorang Tionghoa di Lasem tadi Kiai. Nah, iya. meskipun ini saya kira sudah banyak dibahas orang, tapi saya pribadi dan teman-teman Mayang itu pengen tahu lagi. Sebetulnya terminologi kafir yang benar dalam Al-Quran itu artinya apa sih Kiai gitu? Kafir itu kan diambil dari akar kata kafaro. Kafaro itu makna aslinya menutup. Jadi kafir itu menutupi nikmat Allah. Nah, ini penjelasan Imam Nawawi ya, menulis syarah Sahih Muslim. Itu dalam syarah Sahih Muslim beliau katakan, kalau Nabi sering mengatakan barang siapa orang meninggalkan sholat 5 waktu, faqad kafaro, gitu ya. Itu kata beliau, kafir itu ala darajat, ada beberapa derajat. Yang pertama ada yang namanya kafir nikmat. Nah, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, dia muslim, tapi jarang sholat lah katakan begitu. Itu hanya masuk pada kategori kufur nikmat. Tapi belum keluar dari Islam. Iya. Nah, ada lagi yang namanya kafir yang berat, itu namanya kafir i'tiqad, namanya kafir keyakinan, di mana dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya. Itu beda. Itu paling berat kafirnya. Nah, saudara-saudara kita ya, katakanlah yang dia dalam sudut pandang kita, dalam sudut pandang akidah dia kafir gitu ya, karena dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, mungkin dia menyembah yang lain. Ya kita boleh katakan sebagai seorang kafir dalam konteks akidah. Dan dalam konteks ketika kita memahami bahwa dia akidah atau keyakinannya telah melakukan kekufuran. Tapi dalam konteks kehidupan bersama-sama sehari-hari, termasuk apalagi dalam konteks warga negara, itu tidak ada di Indonesia misalnya ini muslim itu kafir. Dalam konteks warga negara ya. Artinya muslim itu warga kelas 1, kafir warga kelas 2 itu enggak ada. Dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara ya kita hanya mengatakan ya dia adalah saudara kita yang kebetulan non muslim ya. Ya gitu. Masa kita panggil kafir lu kan nggak mungkin gitu kan. Nah, itu yang dijelaskan dalam Quran. Memang banyak orang salah paham itu ketika misalnya NU dalam Munas di Banjar itu menjelaskan ini gitu ya, bahwa di Indonesia itu sebagai warga negara kita tidak mendikotomikan sebagai satu warga negara muslim, satu dhimmi atau kafir, tidak, karena kita bersama-sama membangun negara ini. Itu dalam konteks warga negara. Tapi dalam konteks akidah kita tahu ayatnya nggak akan pernah hilang, qul ya ayyuhal kafirun. Tapi ini tadi kata Syamsuddin At-Tabrizi, orang yang benci sama keputusan NU, karena sudah benci tadi, gagal paham katanya tadi, itu menganggap NU katanya mengganti Quran, katanya qul ya ayyuhal kafirun diganti jadi qul ya ayyuhal non muslim. Nah inilah orang kalau sudah benci ya begini, kalau gagal paham timbulnya benci. Padahal kalau dia tahu, mendengarkan, memahami, oh paham saya. Dalam konteks warga negara, kita jangan menyakiti saudara kita
di depan dia atau dalam sebutan-sebutan istilah dimi atau apa tidak. Karena sekarang kita nih hidup dalam negara bangsa. Beda dengan konteks zaman dulu ada Darul Islam, negara Islam dan bukan negara Islam. Itu dulu. Sekarang kita tahu semua negara-negara bangsa tidak ada itu. Nah ini tentang kafir. Nah tadi soal kafir sekali lagi Kiai. Kalau saya mengatakan bahwa terminologi kafir itu tidak melulu persoalan akidah, tapi lebih ke persoalan akhlak. Maksud saya begini Kiai, kayak misalkan teman-teman kita yang suka membenci, menghakimi orang lain sesat dan lain sebagainya itu justru yang sejatinya kafir. Setuju nggak Kiai? Iya kafir apa ya? Saya tidak suka juga menyebut istilah kafir ya. Menurut saya itu ya orang yang kurang berakhlak itu sajalah. Jangan juga disebut kafir akhlak itu jangan. Ya. Okay. Karena kan yang disebut Imam Nawawi, maaf itu disebutnya ada kafir atau kufur nikmat dan kufur itikad. Oke. Jadi mulai sekarang nih teman-teman dan kawan-kawan, mari kita hilangkan panggilan atau stigma kafir terhadap sesama. Mungkin lebih halus pakai istilah nggak ada akhlak. Nggak ada akhlak. Nah Kiai, tadi kan muncul perasaan atau keinginan untuk menghakimi orang lain, untuk menyesatkan orang lain, itu kan berawal dari adanya memarking diri, membatasi diri, menganggap bahwa diri seseorang itu lebih suci, lebih saleh, lebih nyunah. Nah, bagaimana Kiai memandang ini? Karena ini pasti akan menimbulkan prasangka dan kebencian juga, berawal dari sikap bahwa aku lebih nyunah dari kamu, gue lebih nyunah dari lo. Nah, itu gimana Kiai? Ini betul ini ya. Itu persis perasaan merasa paling baik. Itu kan sebenarnya perasaan yang salah. Apa tidak boleh ya? Itu penyakit turunan yang Allah sebut dalam Quran, turunan dari iblis. Iblis kan yang berkata, qala ana khairun minhu. Saya lebih mulia dari Adam. Nah, orang kalau dia tidak mencoba memahami dia orang lain, dia akan merasa dia lebih baik. Ya tadi termasuk saya lebih nyunah, saya lebih persis dengan Nabi, atau saya lebih berhak masuk surga, gitu ya. Sebutan-sebutan begini. Lah ini keliru. Sebab apa? Kembali kepada Syamsuddin At-Tabrizi tadi dalam Qawaidul Ishqil Arba'un ya, 40 kaidah cintanya yang sangat terkenal itu, beliau mengatakan orang kalau mau di hatinya dipenuhi rasa cinta, hilang rasa benci kepada seseorang, dia harus punya pemahaman satu ya, dia tahu la tahkum 'ala tariqati allati yatawassalu bihan nas, ya, jangan pernah dia menghukumi jalan yang dipakai orang. Misalnya, dia tidak sunnah, atau dia kurang sunnah, atau saya yang paling benar, saya yang paling soleh. Jangan. Kata Syamsuddin At-Tabrizi, falikulli imri'in tariqatuhu wasilatuhul khassah ilallah. Karena setiap orang itu punya jalannya sendiri menuju Allah, gitu ya, menuju Tuhannya. Dan tadi sekali lagi perasaan paling benar tidak boleh. Saya ingin mengakhiri ini ya, kajian ini dengan sebuah cerita ini sangat mendalam ya, tentang cerita bagaimana orang tadinya merasa dirinya paling hebat bahkan pada makhluk yang lain. Ini ceritanya ini menarik, ya. Bahkan pada makhluk yang lain ternyata dia ditegur Allah lewat makhluk itu. Cerita ini masyhur di kalangan sufi ketika dulu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, sufi masyhur pada masa-masa ya masih awal-awal ya menjalani jalan kesufian. Itu beliau pernah pada saat akan ke masjid untuk datang menghadiri majelis muridnya, beliau diikuti anjing di belakang. Jadi anjing itu mengikuti Syekh Abu Yazid. Kemudian Syekh Abu Yazid itu melihat anjing mengikutinya, takut kena najisnya gitu. Beliau farafa'a jubbatahu, jubah atau gamisnya dicincing lah, diangkat gitu. Tiba-tiba apa yang terjadi ketika beliau mengangkat jubahnya itu sambil memandang, tidak suka lah kira-kira, kalau tidak kebencian tidak suka pada anjing itu, kayaknya tidak suka karena kan najis gitu kan. Di luar dugaan Allah Subhanahu wa taala bukakan hijab Abu Yazid Al-Bustami,
sehingga bisa memahami omongan anjing. Anjing itu menggonggong, tapi itu omongan. Apa kata anjing itu? Ya Aba Yazid, hai Abu Yazid, bajumu itu kalaupun kena najisku, katanya, itu bisa suci dengan dicuci 7 kali dengan air dicampur pakai tanah, kan begitu kan dalam fikih. Tapi hai Abu Yazid, kotornya, najisnya hatimu tak akan pernah bisa suci walaupun kau cuci dengan air laut seluruhnya. Masya Allah. Hai Abu Yazid, kata anjing itu, aku tidak pernah protes kepada Allah. Saya itu tak pernah protes. Aku tak pernah protes pada Allah atas takdirku. Aku ditakdirkan sebagai makhluk yang dihukumi najis lah, katanya nama manusia. Saya nggak pernah protes. Saya ridho dengan keputusan Allah menciptakan saya sebagai anjing. Pertanyaan saya, kenapa kau membenci saya atas takdir yang saya sendiri tak pernah meminta menjadi anjing? Itu Abu Yazid mendengar omongan anjing itu menangis. Dia minta maaf. Nah, pertanyaan saya, andai kata orang-orang yang kita benci, mungkin karena kemaksiatannya, dosanya, mungkin kata kita, kalau kemaksiatannya kan kufur nikmat ya. Ada orang kok judi, kok zina, kok mabuk, itu namanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Atau kita kok nggak suka sama orang karena kufur akidahnya lah, kita anggap. Ya, jangan pernah kita menghakimi dia sekarang, membenci dia. Karena dia sendiri, satu, menjalani takdirnya Allah. Kedua, bisa jadi orang tersebut satu saat dengan takdirnya Allah lagi menjadi orang yang tobat, atau kemudian dapat hidayah, kan begitu kan, menjadi muslim yang taat, kita tidak tahu. Al-Ghazali selalu mengajarkan pada kita dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, melihat orang itu apa saja kita harus tawadhu, kata Al-Ghazali. Kalau kau orang alim, lihat orang bodoh, kau tawadhu. Ya Allah, dia itu bodoh, saya alim. Kalau dia melakukan dosa, itu karena kebodohannya kau maafkan. Kalau saya melakukan dosa, dilipat ganda hukuman buat saya. Kalau dia orang bodoh melihat orang alim, ya Allah, dia alim, saya bodoh. Alangkah nikmatnya orang alim itu. Pahalanya banyak karena kealimannya. Derajatnya tinggi di sisimu. Sementara saya orang awam. Kalau kita muslim, kata Al-Ghazali, mukmin, melihat orang kafir, ya Allah, saya muslim, dia kafir, tapi saya tidak tahu. Hidayah itu milikmu. Boleh jadi dia yang sekarang kafir, satu saat kau beri hidayah, dan saya tidak tahu apakah saya husnul khatimah apa su'ul khatimah. Katakanlah seperti itu. Termasuk kalau kita sekarang ahli ibadah ke orang itu, misalnya ahli maksiat. Ya Allah, dia ahli maksiat, saya ahli ibadah. Saya tidak tahu apakah saya istiqomah ibadahnya. Ya, sampai saya mati. Sementara dia sekarang maksiat. Boleh jadi satu saat dia dapat hidayah, dia tobat, dan tobatnya betul-betul nasuha, bagus, menjadi orang yang lebih soleh dari saya. Itulah bagaimana ajaran guru-guru sufi ya. Al-Ghazali, Abu Yazid Al-Bustami, Syamsuddin At-Tabrizi yang mengajarkan pada kita tentang kebersihan hati. Satu ya, yang terakhir ingin saya sampaikan mungkin sebagai penutup kajian kita. Syamsuddin At-Tabrizi dalam 40 kaidah cintanya yang terkenal itu mengatakan, jangan pernah kau jadikan akalmu sebagai panglima, tapi jadikanlah kalbumu, hatimu sebagai panglima. Orang kalau menjadikan akal sebagai panglima, ya yang ada kebencian, karena yang ada emosi. Tapi kalau akal dipakai, tapi panglimanya hati, suruh merenungi, dia mengangan-angan, mencoba memahami, insya Allah hatinya yang bersih akan membuat akalnya semakin mudah memahami apa yang bijaksana. Jadi teman-teman dan sahabat Republik Mayang, resep utama untuk mengikis kebencian adalah seperti apa yang disampaikan oleh sang guru cinta tadi, yaitu tawadhu, rendah hati, down to earth. Jangan pernah adikang, adikung, dan adikuna.
Iya, sebelum saya menyampaikan closing, Kiai, mohon maaf saya baru menawarkan, silahkan diseruput. Oh iya, iya. Ini kopi dari Jowo Gembo dan Pendul Cafe. Kopinya nikmat, endes. Silahkan Kiai diseruput dulu, Kiai. Alhamdulillah. Teman-teman dan sahabat channel Republik Mayang, muhibin segmen Ngajino, yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian. Yang mesti dirajut adalah solidaritas, kerukunan, saling pengertian, dan kepedulian. Lupakan kebencian dan permusuhan, sudahi kebencian kepada siapapun, agama apapun, kubu manapun, aliran dan ras apapun. Terima kasih atas keuletan dan keistiqomahan teman-teman dan sahabat Mayang untuk terus menyimak episode Ngajino, persembahan khusus dari Republik Mayang. Saya mengundang teman-teman untuk menjadi filantropis digital, untuk menjadi dermawan-dermawan Maya dengan subscribe, like, dan jangan lupa share ke kerabat, ke kolega, ke tetangga satu RT, satu kelurahan, satu kecamatan, dan tetangga seluruh Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu ambil yang bening-bening dan selalu tinggalkan yang butek. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.